Ya, kita masih menantikan teman-teman yang lain untuk bergabung di sini dalam acara Tax Live. Selamat sore untuk kawan pajak yang mungkin baru bergabung. Yuk, ajak kawan pajak lainnya untuk bisa menyaksikan Tax Live di sore hari ini. Tentunya kita masih mengundang ya teman-teman lainnya untuk bergabung di sini ya. Sudah terdengar suaranya? Sudah terdengar. Oke, sambil menantikan untuk bergabung di sini, sore hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting sekali khususnya bagi para peserta PPS. Seperti apa? Kita nantikan, ya. Baik, selamat sore kawan pajak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkan kami mengaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kebaikan selalu ada di setiap hari, termasuk di hari ini. Sungguh ini merupakan suatu anugerah Tuhan yang patut kita syukuri karena kita semuanya masih diberikan kesehatan tentunya dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, di Tax Live edisi hari ini, episode 98, tentunya saya, Rian, sebagai penyuluh pajak di Direktorat P2 Humas tidak sendirian, karena saya sudah ditemani oleh seseorang yang memang kita tunggu-tunggu kedatangannya, karena topik kita sore hari ini adalah terkait dengan PPS, ya. Saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Arief Prabowo Sulistiono. Halo, selamat sore Mas Rian. Saya panggilnya Mas ya? Boleh. Mas Arief gitu ya, Boleh, biar boleh. lebih akrab. Siap. Iya, kawan pajak, beliau adalah Kepala Seksi Perencanaan Transaksi Surat Utang Negara dan juga Derivatif di Subdirektorat Perencanaan Portofolio Surat Utang Negara yang ada di Direktorat Surat Utang Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Cukup panjang nih ya. Tapi yang jelas memang beliau yang sangat concern sekali dalam investasi yang berkaitan dengan PPS ini, seperti itu ya. Namun sebelum beranjak kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Arief, tentunya kami atas nama Direktorat Jenderal Pajak juga mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1445 Hijriah kepada seluruh umat muslim yang ada di Nusantara ya. Nah, baik, kalau kita bicara soal PPS, mungkin kita sedikit flashback ulang dulu ya Mas Arief ya. Bahwa dalam program pengungkapan sukarela itu peserta PPS akan mendapatkan tarif yang memang lebih rendah. Betul. Ketika mereka memilih untuk berinvestasi pada sektor tertentu. Betul, ya. Betul. Nah, misalnya saja kalau kita bilang peserta untuk kebijakan 1, mereka akan mendapatkan tarif yang lebih rendah yaitu 6%. Betul. Ya, kalau misalnya diinvestasikan ke sektor tertentu, dan kalau misalnya untuk peserta kebijakan kedua ini akan memperoleh tarif yang memang juga lebih rendah yaitu 12%. Yeah. Dengan syarat tadi kalau diinvestasikan di sektor tertentu. Nah, bagaimana nih ketentuan daripada investasi bagi peserta PPS menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021. Karena kita sudah menjalani ya program PPS ini, program pengungkapan sukarela, di mana ini merupakan kesempatan bagi wajib pajak. Kemarin ya, bukan ini ya. Kemarin merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk bisa mengungkapkan gitu ya, dan juga mendeklarasikan harta yang memang belum terpenuhi kewajiban perpajakannya lewat pembayaran pajak penghasilan. Ya. Dan tentunya ketika kita bicara mengenai ketentuan ini, PPS sendiri punya 2 kebijakan. Oh, ternyata suaranya belum terdengar jelas. Kurang kencang. Oke. Ya. Jadi kalau kita bicara PPS ini memberikan 2 pilihan investasi bagi peserta, ya. Kalau tadi kita sudah jelaskan bagaimana peserta kebijakan 1 bisa mendapatkan tarif yang lebih rendah gitu ya, maupun peserta kebijakan 2. Nah, tapi kalau kita bicara soal pilihan investasinya, yang pertama kita bicara investasi pada sektor pengolahan sumber daya alam atau SDA dan energi terbarukan. Nah, ini pilihan pertamanya. Jadi sektor pengolahan SDA yang dimaksud adalah
kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, sedangkan kalau energi terbarukan itu adalah kegiatan pengusahaan energi yang dihasilkan dari bahan yang terus diperbaharui. Itu adalah pilihan yang pertama. Nah, kebetulan karena sudah ada Mas Arief di sini dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, maka kita akan fokus untuk membicarakan investasi yang kedua, ya, yaitu adalah wajib pajak dapat melakukan ya namanya investasi harta bersih melalui surat berharga negara (SBN). Nah, ini dia kawan pajak. Mungkin bagi sebagian kawan pajak yang juga di antara yang mengikuti Tax Live sore hari ini, kemarin sudah sempat ya mendeklarasikan untuk ikut PPS gitu ya, dan ingin sekali mendapatkan tarif yang lebih rendah, tapi ternyata belum yang namanya menginvestasikan. Nah, ada informasi-informasi penting yang akan disampaikan oleh Mas Arief ya. Oke, Mas Arief, kalau kita bicara soal investasi PPS, setelah tadi saya sedikit flashback lah ya terkait dengan PPS, ketentuannya seperti apa. Nah, ini kan tadi sempat saya mengatakan bahwa kebijakan 1 6%, kebijakan 12% gitu. Emang iya gitu ya, ketika kita bisa menggunakan tarif ini, kita harus bisa menginvestasikan apa yang sudah kita deklarasikan kemarin gitu ya, sudah kita pilih untuk bisa ikut investasi. Emang seperti itu? Iya, ketentuannya. Iya, terima kasih Mas Rian ya. Iya. Ya, sebenarnya keuntungan dengan investasi itu yang pertama adalah terkait tarif yang cenderung lebih murah ya. Bukan cenderung, malah lebih murah gitu ya. Murah ya? Ya. Karena kalau misalkan kita mengacu ke Undang-Undang HPP tadi ya, 7 tahun 2021 tadi ya, sebenarnya kan ada 3 layer ya. Yang satu adalah deklarasi aset luar negeri, itu tarifnya yang paling mahal, 11% dari kebijakan 1, dan kemudian sekitar 18% di kebijakan 2 ya. Lalu kemudian setelah misalkan melakukan deklarasi luar negeri, wajib pajak ingin membawanya ke dalam negeri, berarti itu repatriasi aset luar negeri dan deklarasi aset dalam negeri. Kalau kebijakan 1, tarifnya adalah sekitar 11% ya. 8. Oh iya, 8%, sorry, ya? betul, sorry, 8% ya. 11%, 8% untuk kebijakan 1, dan kebijakan 2 adalah sebesar 14% ya. Nah, ini nih, yang terakhir nih, setelah direpatriasi ke dalam negeri, setelah dideklarasikan, kemudian betul, repatriasi kita bawa ke sini, betul, gitu ya? betul. Pemerintah menawarkan alternatif yang lebih menarik gitu ya, kalau menurut saya ya. Nah, investasi ini tarifnya adalah 6% untuk yang kebijakan 1, dan kemudian 12% untuk kebijakan 2. Tadi udah disampaikan gitu ya. Nah, investasi ini ada 3 jenis gitu ya, surat berharga negara, hilirisasi, melalui misalkan penanaman modal gitu ya, IPO ya, right issue gitu ya, atau penyertaan modal gitu lain sebagainya, atau pendirian usaha baru gitu ya. Nah, yang terakhir ada kalau SBN itu salah satu diantaranya memang jenisnya ada 2 gitu ya, kalau misalkan tertarik gitu ya pemerintah ya. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Jadi kira-kira seperti itu, dan itu adalah tarif yang terendah terkait dengan PPS, gitu Mas. Jadi benar sekali kawan pajak. Jadi terkait dengan tarif ini memang kalau kawan pajak ingin mendapatkan tarif yang lebih rendah dari program PPS ini, ya salah satunya adalah syaratnya untuk bisa mengikuti investasi ini. Betul, gitu ya. Kalau betul. tadi jelaskan ada yang syariah, ada yang konvensional. Nanti kita akan menuju ke sana, tapi yang jelas kami mengajak kawan pajak semuanya untuk bisa bergabung. Sekali lagi ajak kawan-kawan pajak semuanya untuk bisa menyaksikan Tax Live ya di kesempatan kali ini episode 98. Nah, kemudian kalau kita bicara soal investasi nih, Mas Arief ya, bagaimana sih ketentuan untuk penempatan investasinya ini? Seperti dijelaskan ya di pasal 15 PMK 196 2021 itu, setidaknya ada secara umum gitu ya, ada berapa ketentuan memang di situ ya. Yang pertama adalah tahapan atau batas waktu paling lambat melakukan investasi. Either di SBN, hilirisasi, atau di renewable energy. Which is paling lambatnya adalah 30 September 2023. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi? Nah, betul 2 bulan lagi ya? Nah, dari situ kemudian kita bicara terkait dengan jangka waktu penempatannya. Nah, itu diatur juga tuh, karena minimum adalah 5 tahun.
Jadi stay di investasi itu selama 5 tahun gitu ya. Tapi kemudian kalau misalkan ingin memindahkan ke investasi yang lain, misalkan ya dari SBN pindah ke hilirisasi atau misalkan ke renewable energy itu minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun hold, baru kemudian boleh diinvestasikan. Berapa kali? Hanya 2 kali saja, tapi dalam tahun yang sama hanya 1 kali saja. Itu yang ketentuan secara umum terkait dengan penempatan investasi ya, secara umum, betul. Jadi tadi juga dijelaskan, kalau boleh diulas lagi dari mulai tahapan, kemudian batas waktu atau paling lambat. Nah ini yang paling penting nih, kawan pajak ya, bahwa sesuai dengan judul kita Tax Live untuk episode 98 ini, bahwa batas waktu untuk ketentuan berinvestasi di SBN khusus untuk program peserta program pengungkapan sukarela adalah tanggal 30 September 2023. Betul. Yang mana tinggal 2 bulan lagi. Betul, gitu ya? Betul, 2 bulan lagi. Kalau untuk bulan Juli sudah lewat kemarin. Betul, sudah lewat. Oke, itu ada tanggal pastinya nggak, Mas Arief, atau ada minggu pastinya nggak gitu? Ada, untuk bulan Agustus dan bulan September ya. Berarti tinggal 2 kali lagi nih, 2 kali lagi. Cuma ketika misalkan disampaikan bahwa paling lambat 30 September 2023, tidak biasa juga misalkan wajib pajak datang 30 September langsung investasi. Kan nggak bisa. Jadi pemerintah sudah menjadwalkan gitu tahap-tahap bagaimana cara investasi itu misalkan ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kami sudah sampaikan di website DJPPR gitu ya terkait dengan PPS tanggal-tanggal tertentu yang harus diperhatikan gitu. Apabila misalkan wajib pajak yang sudah komit nih ya, khusus yang bagi komit kemarin ya. Yang sudah berkomitmen ya. Sekarang kami tagih nih komitmennya gitu ya Mas ya. Iya, bulan Agustus dan September. Nah, tanggal-tanggal pentingnya adalah mungkin sebentar. Sebenarnya saya ingin jelaskan dulu proses investasi di SBN ini gitu Mas, kalau boleh Mas. Boleh. Gimana Mas? Jadi prosesnya itu at least ada 5 tahapan. Pertama misalkan pemerintah mengumumkan seri-serinya dan yield-nya. Yield itu adalah return yang akan diterima oleh investor apabila memegang SBN ini sampai dengan jatuh tempo. Kira-kira seperti itulah. Sepertilah gitu. Itu berhubung dengan harga di pasar sekunder dan lain sebagainya gitu ya. Nah, setelah mengumumkan ada range yield-nya, lalu kemudian pemerintah mengumumkan lagi yield tunggalnya. Jadi pemerintah menentukan, yield-nya itu segini loh, itu nggak bisa dinegosiasi lagi gitu kan, take it or leave it gitu kan istilahnya gitu ya. Setelah itu, kalau misalkan wajib pajak tertarik gitu kan, misalkan, ternyata ini yield-nya cocok nih dengan portofolio saya gitu, cocok dengan keinginan saya gitu kan, setelah saya hitung-hitung, ini menguntungkan nih daripada yang lain gitu kan, nah hubungilah dealer utama, karena transaksi ini kan istilah itu private placement. Jadi pemerintah harus dengan dealer utama. Jadi dibantu oleh dealer utama. Jadi wajib pajak hubungi dealer utama. Nanti dealer utama menyampaikan semua proposal itu ke kami. Lalu dilakukan transaksinya. Jadi antara pemerintah dan dealer utama. Lalu udah itu settlement. Jadi itu lima besarnya. Jadi tadi ada mulai dari pengumuman, kemudian juga penawaran ya kalau bisa disampaikan ya, penawaran. Kemudian juga ada yang namanya kemudian menyampaikan data tersebut ke DJPPR, betul. Baru dilakukannya konfirmasi. Transaksi, betul. Nah, memang sekali lagi ini tahapan inilah yang perlu dilalui oleh para peserta yang berkomitmen untuk melakukan investasi. Maka kalau kita mengingat ya 2 bulan yang hanya tinggal Agustus dan juga September, ini waktu yang cukup singkat sekali lagi ya Mas Arief ya. Cukup singkat untuk bisa kita melakukan investasi ini seperti itu. Masih jauh suaranya? Di sini atau saya pegang? Jatuh ya? Ternyata jatuh. Mohon maaf nih kawan pajak ya, karena ada kesalahan teknis. Mohon maaf sekali lagi. Nih, jadi mungkin saya boleh mengulas ya, karena mungkin mikrofonnya turun tadi ya. Nah, jadi terkait dengan investasi ini, kita mulai dari awal yang tadi ya, bahwa untuk para peserta PPS yang berkomitmen untuk bisa berinvestasi, maka untuk kebijakan 1 mendapatkan tarif 6%, kemudian kalau untuk kebijakan kedua, pesertanya bisa memanfaatkan tarif 12%. Ya. Nah, kemudian juga tahapannya tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Arief, namun yang perlu diperhatikan di sini adalah batas waktu. Batas waktu daripada penempatan untuk investasi ini gitu ya, bahwa untuk yang sudah komit mengikuti PPS,
dan berinvestasi, maka batas waktunya adalah 30 September 2023. Nah, ini waktu yang cukup singkat, sekali lagi karena hanya tinggal Agustus dan juga September, mengingat Juli sudah selesai. Juli sudah selesai dan lagi-lagi gitu ya, ketika nanti tinggal sisa 2 ini juga pilihannya hanya tinggal ada syariah dan juga konvensional. Nah, mana yang akan dipilih nanti, itu tergantung daripada kawan pajak melihat ini sebagai portofolionya seperti apa. Begitu ya. Oke, lanjut nih. Saya juga mau menyapa dulu ya untuk kawan pajak yang sudah bergabung di sini. Terima kasih loh untuk kawan pajak yang memang sudah bergabung. Kalau boleh dituliskan dalam kolom komentar mana nih suaranya dari yang terjauh sampai yang terdekat gitu ya. Kalau terdekat mungkin sekitar Jakarta aja, mungkin kalau jauh mungkin dari Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan dan juga Sulawesi, silakan saja untuk bisa say hi di sini. Nanti saya coba untuk bacakan. Kalaupun juga ada pertanyaan, silakan disampaikan saja melalui kolom komentar. Nah, kembali lagi ke Mas Arief ya, jadwal sebenarnya memang sudah ditentukan gitu ya. Kemudian jenisnya juga tadi ada konvensional dan juga syariah. Kalau boleh bisa diulas nih untuk investasi SBN yang PPS ini yang seperti apa sih gitu bentukannya gitu. Oke. Iya, sebenarnya selain dengan jadwal itu ada lagi yang lebih penting sebenarnya. Ketika tadi kita bicara konvensional atau surat bernegara dan syariah, surat berharga syariah negara, serinya itu khusus, seri SUN-nya khusus, seri SBSN-nya khusus. Khusus gitu ya. Khusus untuk tahun 2023, seri SUN-nya adalah yang khusus untuk PPS ini ya Mas ya, FR0099. Ya, ketika diterbitkan tenornya itu 6 tahun, jadi nanti dia itu akan jatuh tempo 15 Januari 2029. Itu untuk yang rupiah. Nah, satu lagi, kalau misalkan komitnya dalam bentuk US dollar, maka bisa juga menginvestasikan dananya dalam SUN dengan mata uang US dollar. Jadi US dollar, USD, FR itu fixed rate, itu jadi dua-duanya fixed rate, 003. Nah, itu kuponnya 3%. Ketika diterbitkan, jatuh temponya 10 tahun usianya, jadi dia akan jatuh tempo nanti 15 Januari 2000, berarti dari 32 Mas. 2032 ya. Jadi itu untuk yang surat utang negara. Itu yang akan kami tawarkan pada bulan September. Nah, untuk bulan Agustus nih yang paling dekat nih paling dekat ini. Itu adalah syariah. Dan serinya adalah namanya PBS 035. Jadi tenornya 20 tahun diterbitkan. Jadi sekarang itu sebenarnya karena diterbitkan udah dari 2022 ya. Jadi usianya sekitar 18,7 tahun lagi lah gitu kalau rata-rata gitu. Masih ada sisa gitu ya. Jadi nanti jatuh temponya 2042 tuh. 15 Maret 2042 gitu ya. Jadi seri-serinya tuh harus yang itu gitu kalau mau investasi di SBN. Tidak bisa beli ori yang sudah kami terbitkan pagi ini ya udah selesai gitu. Jadi nggak bisa seri-seri yang lain, harus yang itu gitu ya. Karena itu yang khusus gitu Mas. Betul. Jadi diingat ya kawan pajak bahwa kalau ketika peserta PPS mau menempatkan dalam investasi yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Arief, kalau bulan September ya, itu adalah ori ya. SUN. Surat utang negara. Surat utang negara yang kodenya adalah FR untuk rupiah, FR 0099. T6 ya? Bukan T6, T6 ori. T6 ori ya? 6 tahun maksudnya ya? Tenornya 6 tahun. Tapi nggak ada MBL T6 ya? Nggak ada MBL ya? 6 tahun, kemudian kalau untuk yang USD adalah USD FR 0033 ya? Yang tenornya adalah 10 tahun ketika diterbitkan ya. Tapi yang dalam waktu dekat di September ini, di Agustus ini adalah yang syariah, PBS 035. Gitu. Nah, pilihannya cuma itu, maka cuma 3 seri itu, betul. 3 seri itu, maka kami mengajak nih untuk kawan pajak semua yang memang sudah berkomitmen dalam program pengungkapan sukarela yang kemarin juga sudah menconteng bahwa saya komit untuk melakukan investasi, pilihannya itu dan silakan kunjungi website DJPPR ya .kemenkeu.go.id /PPS. Di sana informasinya sudah lengkap sekali gitu ya. Ketika kita mau melihat nih seperti apa gambaran daripada investasinya. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi terkait dengan tadi kan kita sudah jelaskan bagaimana cara untuk memperolehnya ya, mulai dari pemesanan sampai dengan konfirmasi gitu. Boleh nggak sekali lagi dijelaskan lagi Mas, terkait mungkin yang baru saja bergabung gitu ya. Bagaimana mulai dari pemesanan sampai dengan konfirmasi. Kita itu sebagai WP harus ngapain dulu sih gitu. Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya kan
periode pendaftaran itu udah lewat ya bulan Juni ya. Bulan 1 Juni sampai dengan 1 Januari sampai 30 Juni 30 2022. Juni 2022 Nah, ya. WP kan sudah mendapatkan surat keterangan tuh dari DJP Dari ya. iya betul. Keterangan Surat kan? keterangan, ya. Karena ketika melakukan submission yang surat pemberitahuan pajak itu kan ya, iya betul. mendapat surat keterangan kan Oke, jadi surat keterangannya silakan di-download saja gitu ya, nanti dibawa ke ke dealer utama. Ke dealer utama gitu surat ya. keterangan itu dibawa ke dealer utama. Betul. Terus kemudian Bapak, Ibu, misalkan teman-teman tinggal bilang aja ke dealer utama, saya ingin beli seri ini gitu kan. Syariah atau konvensional tergantung dengan preferensi Bapak, Ibu gitu kan ya. Nah, cuma yang harus diperhatikan adalah tanggal. Jadi tanggalnya itu untuk Agustus itu, tanggal 23 Agustus itu, dealer utama itu harus sudah menyampaikan rekap penawarannya ke Kementerian Keuangan, ke DJPPR. Nah, maka tadi Mas Arief juga pokoknya harus simak tanggalnya nih. Tanggalnya gitu itu ya. penting sekali. Penting sekali. Nah, 23 Agustus, baru kemudian tanggal 24 Agustus akan dilakukan transaksi. Jadi secara private placement, jadi bilateral, pemerintah dan dealer utama, pemerintah bilang ke dealer utama, coba konfirmasi berapa penawarannya gitu kan. Itu sudah tidak ada negosiasi harga di situ. Jadi setelah konfirmasi, udah selesai, baru kemudian settlement transaksi gitu ya. Tanggal 29 Agustus settlement. Jadi Bapak menerima obligasinya, pemerintah menerima uangnya gitu kan ya. Kemudian untuk September, khusus untuk seri surat utang negara, yang 2 seri ya, FR0099 dan USD FR003, tanggal yang paling penting itu adalah 22 September. Jadi 22 Desember 2023, dealer utama itu harus sudah terima rekap gitu betul, ya? Jadi total itu kalau Sun itu dealer utamanya ada 20, kalau SBSN itu dealer utamanya ada 18. Jadi ada dealer utama yang boleh Sun dan SBSN gitu, jadi ada ada saya hanya Sun aja gitu kan. Hubungi aja gitu 20 dealer utama, total ada 22 dealer utama gitu kan ya. Silahkan sampaikan penawarannya dan dokumen-dokumen yang dipentingkan. Yang jelas pemerintah harus menerima rekap dokumennya pada tanggal 23 Agustus dan untuk syariah dan 22 September untuk yang surat utang negara. Semisal gini Mas Arief, ternyata dalam perjalanannya wajib pajak nih di bulan September dia datang nih sebelum tanggal 23 September, tapi dia nggak pilih yang syariah, dia pilihnya untuk yang bulan depan gitu. Bisa nggak sih kalau ke dealer utama dia bawa surat keterangan yang sudah dia download dari DJP, kemudian dia memang datang ke dealer utamanya itu di bulan September bulan gitu Agustus ya. gitu ya? Bulan Agustus, di bulan Agustus gitu ya. Tapi dia ingin pilih investasi yang 2 seri di September gitu. Bisa nggak? Bisa aja, tapi kan harganya belum ada tuh waktu itu. Oh iya betul. Jadi kan ya. Misalkan Bapak Ibu concern terkait return investasinya gitu ya. Karena yang FR009 ini kuponnya 6,4% tadi gitu kan. Misalkan Bapak Ibu merasa bahwa 6,4% ini kurang banyak gitu ya. Mungkin beralih ke yang syariah. Syariah itu 6,75%, tapi tenornya yang lebih panjang. Jadi emang ada trade off lah gitu ya. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, jadi seperti itu ya. Kawan pajak penjelasannya terkait dengan 2 seri yang ada di bulan September dan 1 seri syariah di bulan Agustus gitu. Ingat hanya tinggal 2 bulan lagi. Di sini memang judulnya kita alert ya. Untuk bisa memberitakan kepada wajib pajak bahwa yang sudah berkomitmen dalam program pengungkapan sukarela dan berinvestasi untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah, maka tinggal 2 bulan lagi dan seperti Mas Arief sampaikan bahwa ingat-ingat tanggalnya gitu ya. Kalau di Agustus berarti tanggal 23. Setidaknya 23 Agustus itu sebelum itu ya. Sebelum itu lebih baik karena dealer utama akan merekap dan juga menyampaikan ke DJPPR untuk dilakukan konfirmasi. Gitu. Jadi tahapannya gitu ya, mulai dari pemesanan, penawaran, kemudian juga pembahasan sampai dengan konfirmasi. Makin menarik obrolan kita sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat gitu ya, ketika mungkin sambil melihat tax live-nya Ditjen Pajak, oh iya lupa kemarin kan sudah sempat komit gitu ya, tapi belum investasi gitu ya, karena mungkin waktunya juga mepet. Ayo segera laksanakan. Oke. Mas, tadi juga sempat disampaikan timeline-nya daripada investasi di SBN ya. Untuk yang SUN tadi di bulan September, kemudian yang konvensional SBSN syariah itu di bulan Agustus. Lalu bagaimana nih tadi sempat disinggung-singgung juga dealer-dealer utama yang hanya bisa Sun, kemudian bisa keduanya Sun dan juga SBSN, dan juga yang hanya bisa SBSN gitu ya. Nah itu boleh nggak dikasih gambaran
itu dealer utamanya apa saja, inget nggak nih? Wah, jadi sebelum ke situ mungkin definisi dari dealer utama dulu dealer kali utamanya, ya. Jadi dealer utama itu adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk mendukung penerbitan surat berharga negara, gitu kan. Jadi kalau misalkan itu bisa bank atau sekuritas gitu ya namanya ya. Sebenarnya kalau bank-bank besar sih mostly udah di situ sih Mas. Jadi silakan aja hubungi gitu kan. Ada 20 untuk Sun, ada 18 untuk SBSN itu. Saya nggak bisa menyebutkan satu karena takutnya favoritisme gitu ya. Iya. Karena saya cocoknya sama dealer utama yang ini. Karena tabungan saya di sana. Betul. Karena sebenarnya untuk investasi di SBN itu ya Mas, kalau boleh menambahkan gitu ya, wajib pajak itu harus punya SID, Single Identification Number gitu ya. Terus ada rekening dana, ada rekening surat berharga gitu. Jadi kan misalkan, saya rekening surat berharganya di sini, saya kesini aja lah gitu kan. Jadi makanya saya nggak bisa milih salah satu nih. Jadi tergantung preferensi Bapak Ibu juga gitu kan kalau kayak gitu kan. Baik, jadi untuk daftar daripada dealer utama yang memang kawan pajak ingin ketahui, silakan sekali lagi kunjungi website djppr.kemenkeu.go.id/pps. Nah, di sana sudah terlihat nih bagaimana dealer utama yang hanya bisa SUN saja, kemudian bisa keduanya ataupun hanya SBSN saja, gitu ya. Ini kan tadi ya balik lagi favoritism ya. Betul. Iya. Oke. Terakhir menjelang kita closing karena juga kita juga masih menantikan kalau misalnya ada kawan pajak yang ingin bertanya, boleh nggak dikabari sama kawan pajak hari gini investasi yang sudah diterima lewat PPS ini berapa besar nih? Ini penting nih, menjadi informasi yang penting sekali untuk kawan pajak nih. Iya, sebenarnya karena mulainya dari 2022 ya sampai sekarang gitu kan, dari 2022 sampai dengan 2023 pemerintah juga rutin gitu ya sebulan sekali menerbitkan SUN atau SBSN khusus untuk PPS ini. Jadi sampai selama mungkin belum 2 tahun ya, sampai dengan Juli itu untuk yang rupiah sudah ada 7,8 triliun. 7,8 triliun. Tapi untuk yang US dollar 124,1 juta US dollar. Wow, gitu. Ini angka yang ini untuk 2 tahun ya. Luar biasa loh angkanya gitu ya. Di 2023 aja sampai Juli ini udah 2,6 triliun. Untuk yang rupiah. Nah, untuk yang US dollarnya 60,8 juta. Jadi sisanya di 2022 gitu. Dan informasi ini ada di website ya? Ada. Tentunya bisa di ini nggak bohong, nggak kaleng-kaleng maksudnya gitu ya. Ada di website, Ada di website ya. Kawan pajak bisa melihat di sana terkait dengan berapa yang sudah investasi. Tadi sudah ada yang bertanya terkait dengan materi kita sore ini. Loh, ini sepertinya saya kenal. Selamat sore Bapak Juri. Iya, bener ya? Iya. Pak Denny, selamat sore. Pak Arief, lebih menguntungkan beli SBN atau bayar denda aja nih? Ya tentu saja beli SBN. Beli SBN dong, iya. Karena tarifnya jauh lebih murah, Pak. Iya, gitu ya. Karena ketentuan di PMK 196 2021 ya, kalau ternyata nanti tidak sesuai dengan komitmen, ada tentunya tambahan seperti itu ya. Jadi kalau tadi Pak Denny menanyakan lebih untung SBN ya SBN dong gitu ya. Apalagi ini waktu juga masih ada walaupun mepet gitu ya. Jadi kami tetap menginformasikan, mengingatkan kepada kawan pajak yang memang ingin yang sudah berkomitmen dan ingin melakukan investasi. Terima kasih Pak Denny. Tadi saya nonton Pak Denny juga loh di belakang panggung. Iya. Kemudian dari Arin Titus, selamat siang Bapak. Saya Airin dari Jakarta. Izin bertanya. Yang pertama, terkait kewajiban laporan realisasi PPS itu hanya diperuntukkan bagi WP yang mengikuti PPS dengan tarif kedua atau ketiga investasi. Ya, ini kalau untuk laporan realisasi ya memang hanya diperuntukkan bagi wajib pajak yang mengikuti PPS. Seperti itu. Lalu kemudian apakah laporan realisasi berlaku untuk WP yang menggunakan tarif deklarasi dalam negeri saja? Enggak ya. Jadi untuk laporan realisasi kembali lagi base-nya adalah yang mengikuti PPS. Nah, ketentuannya untuk pelaporan PPS ini ada di djponline.pajak.go.id. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi ini saya mau laporan kemana segala macam gitu ya. Dibuka aja akun pajak online ya, gitu ya, DJP online-nya. Kemudian di sana juga ada pelaporannya seperti itu. Nah, kemudian ini sudah menjawab juga dari Mas Dendis Yang ya untuk pelaporannya seperti itu.
Sepertinya nggak ada menunya. Silakan sekali lagi buat kawan pajak ya yang yang sudah bergabung, terima kasih sekali lagi karena memang kita sudah tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi sebelum kita closing, saya mau memberikan kesempatan kepada Mas Arief nih untuk bisa menyampaikan closing statement terkait dengan batas waktu investasi PPS ini ya. Betul. Sebenarnya closingnya simpel saja ya. Perhatikan waktu-waktu tadi gitu ya. Ketika terutama sebelum tanggal 23 Agustus dan sebelum tanggal 22 September, penawaran itu harus diterima oleh dealer utama gitu kan. Dan tentu saja manfaatkan kesempatan ini dengan baik karena tarifnya jauh lebih murah. Gitu aja Mas. Oke, terima kasih Mas Arief dan juga terima kasih sekali untuk tim yang ada di Direktorat Surat Utang Negara, khususnya di Subdit Perencanaan Portofolio Surat Utang Negara yang memang saat ini juga mungkin sudah sedang menyaksikan juga di sana ya di lapangan Banteng. Kemudian juga terima kasih untuk kawan pajak yang sudah menyaksikan Tax Live episode 98 ini. Kita akan bertemu kembali dengan bahasan yang juga menarik, nggak kalah menarik dari hari ini di Tax Live episode selanjutnya, episode 99. Ya, saya Rian dan juga Mas Arief undur diri. Pajak Kuat Indonesia Maju. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.